Pada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita, sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Wahyu 7, serta bersungguh-sungguh untuk menjadi pelaku firman. Kali ini mengenai orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, janji firman Tuhan, ada perlindungan sejati dari Tuhan bagi orang-orang yang setia. Ketika meterai-meterai hukuman Tuhan dibukakan atas dunia ini, ya, ada perlindungan Tuhan bagi umatnya yang sejati. Orang Kristen tidak dijanjikan luput dari aniaya, dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan aniaya sebagai alat untuk menguji iman kita. Apakah iman kita sungguh-sungguh tekun agar beroleh kemenangan lewat pengharapan dan ketekunan itu? Ya. Yohanes sang penulis kitab Wahyu pun tidak terhindar dari kesusahan hidup. Ya. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya, taat dan setia, segala sesuatu di dunia ini kita ingat sementara. Ada waktunya Tuhan. Keadilan Tuhan akan terrealisir. Hukuman Tuhan atas penghuni dunia yang membenci Dia, yang bertindak jahat terhadap umatnya, dan pembelaan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Hal ini menjawab teriakan penderitaan dan pernyataan umat Tuhan. Kapan Tuhan tolong kami? Sampai kapan kami harus menderita? Pada waktu Tuhan yang rahasia, Tuhan berkata Tuhan akan menyatakan pembelaannya, keadilannya. Akan banyak orang tak terbilang jumlahnya sebagai umat Tuhan yang setia. Walaupun telah melewati banyak kesusahan hidup, telah mengalami permurnian iman dan siap menerima kemuliaan dari Tuhan. Saudara, 144.000 orang itu adalah gambaran dari keseluruhan umat Allah zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Akibatnya Tuhan memberikan materai, tanda sah bahwa mereka adalah umat Tuhan dan berhak menerima perlindungan Tuhan. Karena mereka adalah milik Tuhan, yaitu orang-orang yang menaruh iman kepada Yesus Kristus. Ya. Tidak satu pun yang terluput dari 4 kuda dan 4 malaikat penjuru bumi yang membinasakan dan menyesatkan itu. Kecuali siapa? Kecuali orang yang memiliki meterai keselamatan dari Allah. Jadi saudara, mari kita sungguh-sungguh percaya, taat dan setia. Waktunya tidak lama lagi. Ada jaminan Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki meterai cap sebagai anak Allah. Ini lambang tentang orang-orang yang mengabdikan segenap hidupnya
untuk melayani Tuhan. Darah Yesus Kristus meluputkan umatnya dari dosa dan menjaga umatnya untuk hidup kudus, tetap hidup dalam kebenaran walaupun harus melewati banyak penderitaan, sampai Tuhan katakan selesai, dan sabaslah orang-orang yang percaya, taat, dan setia. Tuhan tolong kita supaya dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Tambah hari, tambah benar, tambah hari, tambah kudus, menyenangkan hati Tuhan. Amin.